kasih Askara. Geber bara geber. Merembur mengular punten mangga. Apa teh kayu teh. Loba kayu. Pip gede hulu nanya. Bintang kita tuh Bintang Kejora.
Beres sama kayak itu deh. Beres. Hah? Kamu gak kena harusnya. Naon atuh? Bintang naon atuh? Mangga. Ujung yang tangan yes. Jadi ke orang lain. Tiba-tiba ngerasa oleng, gara-gara tas ayam itu bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, sampai terbawa badannya si Bramo tuh seolah-olah macam ada bola yang bergelinding dekat dalam tas orang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan datang kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor part 190. 10 part lagi kita sudah part 200, ya Allah. Kira-kira apa ya yang spesial
lanjut di part 200, nantikan saja. Dan di KW malam ini Wak, aku akan menceritakan sebuah kisah yang bisa dibilang merupakan urban legend dari daerah Jawa Timur. Dan harus betul-betul aku akui, kisah ini betul-betul super menakutkan dan juga menegangkan. Wah, please jangan tonton ini sendirian, jadi ikutan ke nanti. Serius aku udah penasaran gimana kisah selengkapnya, jadi lama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin dekat dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah, selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita bisa lihat di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Berli dari Malang, Jawa Timur. Halo Mas Berli. Nah, cerita horor yang akan dibagikan sama Berli ini, Wak, adalah pengalaman Pak D-nya yang bernama Pak D Bramo. Dan tanpa mengurangi rasa hormat supaya memudahkan cerita, kita panggil aja Pak D Bramo ini langsung dengan namanya ya, Bramo cenah ya. Nah, jadi Wak, kisah horor ini dialami sama Bramo pada tahun 2006 lalu ketika dia masih berusia 20 tahun. Jadi ceritanya pada saat itu, Wak, Mas Bramo ini tuh punya sebuah kebiasaan yang bisa dibilang dia itu menyambung ayam atau ngadu ayam jago tuh apa. Sebenarnya kurang baik, Wak, kata Berli. Pada masa itu Nadia, sabung ayam ini merupakan aktivitas yang sangat-sangat digemari oleh masyarakat di kampung sana. Mulai dari pemuda, bapak-bapak, kakek-kakek, semua suka nyambung ayam di situ tuh. Bahkan tidak jarang juga, Wak, mereka ini suka saling bertaruh demi bisa mendapatkan sebuah imbalan. Dan juga menurut penuturannya Bramo sendiri, Wak, taruhan yang dilakukan oleh para penyambung ayam ini biasanya juga nggak main-main loh. Ada yang berupa taruhan berupa uang kecil-kecilan, tapi ada juga yang bertaruh uang dengan jumlah yang sangat-sangat fantastis. Dan nggak jarang juga para penyambung ayam ini berani juga nih menjadikan barang berharga mereka macam sertifikat rumah, sertifikat tanah sebagai bahan taruhan loh. Jadi ini konsepnya kurang lebih sama kayak judi, Wak. Dan ternyata kebiasaan kurang baik yang dilakukan sama Bramo ini juga seolah-olah terfasilitasi oleh usaha milik bapaknya Bramo. Kok bisa Nadia? Karena ternyata bapaknya Bramo ini, Wak, namanya Pak Husni, kebetulan punya peternakan ayam terbaik karena memang sering sekali menghasilkan ayam jago berkualitas. Jadi ayam-ayam dari peternakan bapaknya ini, Wak, punya postur tubuhnya tegap gagah dan juga punya jiwa-jiwa petarung yang siap diadu lah gitu. Alhasil apa? Bramo pun ya jadi sering ngambil ayam jago dari bapaknya lah dan juga diadu ke sebuah pertandingan sabung ayam itu. Nah, tapi Wak, di sini walaupun dia sudah terfasilitasi dengan bapaknya peternak ayam jago yang keren kali kan, berkali-kali Bramo nih ngikutin pertandingan, Bramo nih malah sering ngalamin kalahnya, Wak. Kebanyakan kalahnya dibanding menangnya. Nah, sampai akhirnya dia mikir, nggak bisa aku terus-terusan pakai ayam ini nih, ayam punya dia kan. Aku minta ayam baru aja lah sama bapakku lagi daripada uang aku habis gegara taruhan ini terus ya kan. Akhirnya Bramo datang lagi lah ini ke bapaknya. Pak, mintalah aku Pak ayam yang baru, Pak, ayam bagus, dikit ini kalah terus ayam aku ini katanya. Nah, nggak lama kemudian bapaknya pun ngasih lah ini seekor ayam
baik dari yang sebelumnya katanya. Bramo pun langsung kembali mendatangi pertandingan sabung ayam yang memang tidak jauh dari rumahnya untuk mengadu ayam barunya ini ya. Dia udah dapat ayam baru nih. Di pertandingan itu Wak, untuk pertama kalinya ayam baru atau ayam jago yang baru ini ya langsung berhasil melumpuhkan ayam milik lawan. Tengok itu kagetlah Bramo, kok bisa hebat ayam aku nih? Belum pernah aku adu dulu sebelumnya. Meskipun terkejut di situ, Bramo berusaha untuk bersikap biasa-biasa aja, Wak. Kenapa? Karena ya itulah dia menganggap bahwa kemenangan itu cuma sementara ya. Namanya juga pertarungan. Sekarang mungkin aku bisa menang, besok paling kalah lagi, kayak gitulah biasa. Dia nggak juga berambisi harus menang kali itu enggak, Wak. Pada hari-hari selanjutnya, Bramo pun kembali ngadu ayamnya dengan ayam baru ini. Dia ngadu lagi ayam barunya dengan ayam-ayam lawannya. Dan untuk kesekian kalinya si ayam jago baru ini berkali-kali menang lagi, Wak. Bahkan di titik ini Bramo ini sama sekali nggak pernah kalah, menang terus dia. Nengok itu kamu kenapa jadi kepo lah nanya, Bramo, aku tengok ayam jago nggak pernah kalah, apa rahasianya? Kata kawan kawannya, kau pakai ritual khusus supaya kau menang ya? Kata kawan kayak gitu juga. Sembarangan kau nggak ada yang ritual apa? Ya ayamku ini menang karena dia memang murni kuat aja, bukan karena ritual. Aku macam nggak tahu bapakku kan menghasilkan ayam-ayam bagus, ini dapat yang lebih bagus lagi kata dia. Nah tahu kalau teman-temannya ini penasaran, Wak, Bramo pun menjadi semakin terlena lagi dengan kehebatan ayam barunya ini. Tapi ternyata hal itu juga nggak berlangsung lama, karena pada suatu hari Bramo mengalami suatu peristiwa yang sangat-sangat tidak terduga-duga. Jadi ceritanya pada suatu sore, Wak, Bramo ini kembali lagi mengikuti pertandingan sabung ayam seperti biasa. Dan karena ayam miliknya ini sering menang, Bramo tuh di titik itu udah nggak pernah lagi ngeluarin uang atau mempersiapkan uang dan barang untuk dijadikan taruhan, Wak. Satu-satunya yang dia bawa ke tempat pertandingan ya cuma si ayam jago itu. Dia mikir, nggak perlulah aku effort kali ngeluarin harta, cukup ayam aku ini aja yang kujadikan taruhan. Toh juga dia nggak pernah kalah gitu. Jadi karena memang sudah keseringan menang ini, Wak, Bramo tuh nggak pernah nyiapin uang ya, taruhan itu ya ayam dia sendiri nih. Tapi ternyata hari itu nasib baik tidak berpihak sama Bramo, Wak. Karena pada sore itu untuk pertama kalinya ayamnya Bramo nih kalah. Ayam jagonya yang sangat-sangat hebat tadi akhirnya dikalahkan sama ayam lain. Hal itu berarti apa? Bramo harus merelakan ayam yang hebat ini untuk diserahkan ke pihak lain sebagai imbalan kan? Emang itu taruhannya? Dan akhirnya mau nggak mau Bramo pun terpaksa melepaskan ayam kesayangannya ini dengan perasaan sedih dan kecewa. Dalam bela kata dia kan, gimana nih udah nggak ada lagi ayam aku, banyak kali kenangan aku sama ayam aku nih, aduh kenapa nggak punya? Pada pokoknya kayak gitulah, sedih juga lah dia kan, waktu berpisah dia sama ayam jago dia nih kan. Nah dia bentar dulu Nadia, ini kenapa ceritanya soal ayam-ayam, mana horornya? Ini kita masuk ke horornya nih. Jadi singkat cerita, sore itu Bramo pun pulang ke rumahnya dengan hati dan juga tangan yang hampa. Ada ayam aku lagi itu lagi sedih ya kan. Dia melangkahkan kakinya dengan santai sembari melewati sawah dan juga sungai yang sangat-sangat sepi dekat desanya. Terus, Wak, di tengah suasana menang itu, Bramo ini tiba-tiba dikejutkan dengan suara ayam jago berkokok. Suaranya macam gimana ya, macam merdunya merdu ayam lah gitu. Kata ayam itu kan, dengar itu Bramo dia langsung ngebatin, kok tumben jam-jam segini ada ayam jago berkokok? Biasanya jam-jam segini mereka tidur nih, subuh-subuh biasanya harusnya ayam-ayam nih berkokok. Kenapa sore-sore kayak gini ada ayam berkokok? Karena penasaran, Wak, Bramo pun mencari tahu lah di mana sumber suara ayam berkokok yang gagah tadi itu berasal. Nah, selang beberapa saat kemudian, cari, Bramo nengok, Wak, ada seekor ayam jago yang betulan besar. Nah dia katanya besar gagah kali, lagi berdiri gitu bertengger di atas batu yang berada di bawah sebuah pohon besar. Itu ayam nih pasti yang berkokok tadi nih kata dia kan. Nah Bramo pun langsunglah mendekat ke arah ayam itu. Setelah didekati, Bramo kembali dibuat terkejut karena ayam ini, Wak, memiliki mata berwarna kemerahan dengan bulu berwarna hijau. Ada merahnya juga, ada hitamnya juga yang saling bercampur baur gitu loh, sehingga membuatnya terlihat wah keren kali, unik kali. Di baru kali ini nih aku tengok ayam sebagus ini. Rasa-rasanya ini bukan ayam sembarangan ini, kata si Bramo. Nah atas dasar kekaguman itu, Wak, Bramo pun sudah jelas berniat membawa pulang ayam itu untuk apa? Bukan untuk dipelihara aja, Wak, untuk diadu lagi nih dengan ayam lain. Ayam aku hilang, ini ada yang datang yang baru, nggak apa-apa, bubuk balik lah kata dia. Dan sebenarnya, Wak, selain itu Bramo ini juga ingin menggunakan si ayam ini untuk menantang orang yang baru aja ngalahin dia tadi.
tes ayam kesayangan aku yang kemarin tuh balik lagi nih ke tangan aku. Aku minta itu aja lah taruhannya. Pun kalau seandainya ayam ini kalah, aku kasih taruhan duit aja lah kayak gitu. Pokoknya dia juga mau beli. Ya bunda, dengan penjelasan Iron C dari ahlinya. Iron C adalah kombinasi zat besi dan vitamin C yang terbukti dapat meningkatkan penyerapan nutrisi 2 kali lipat. Jika Ada penyerapan yang tadi. nutrisinya maksimal, hukumannya maksimal. Narasi. Pelihara si ayam ini Wak, tapi kalau memang dia mau ayam ini ya udahlah, ambil aku nggak rugi apa-apa kok, namanya juga ayam nemu, kata si Sambu. Apalah si Sambu, kata si Bramo, Sambu, bukan mama, Bramo, kata si Bramo dalam hatinya kayak gitu kan. Dah tuh, saat itu Bramo pun berniat untuk menangkap ayam itu dan memasukkannya ke dalam tas ayamnya yang memang sudah kosong tadi kan. Tapi di sini lawan. Pada saat Bramo ini menyentuh bulu ayam itu, Bramo terkejut. Kata dia gitu, berubah jadi perempuan cantik dia tadi. Enggak, tiba-tiba saja si Bramo ini merasa seperti tersengat aliran listrik. Wah, tangannya langsung panas gitu dan panasnya sampai menjalar ke kepalanya. Kenapa nih? Kok nyetum katanya? Tapi karena memang apalah si Bramo. Tapi kan memang si Bramo ini dasarnya orang yang lumayan cuek, Wah. Dia waktu itu gak bisa macam-macam. Dia mikir, mungkin perasaan aku aja kan memang aliran badan kita ini ada listrik. Mungkin hanya ada kayak gitu lah. Akhirnya pelan-pelan dia pegang lagi, udah gak kesetrum lagi. Dia masukkanlah ayam itu ke dalam tasnya. Ya, tas ayam, Wak ya. Bukan tas ransel, tas ayam. Dah, tadi belum selesai nih, Wak ya. Dah, ada dimasukkannya ayam itu ke dalam siapa ini, dalam tas. Bramo pun kembalilah berjalan menuju ke rumahnya. Tapi, Wak, di perjalanan pulang, barulah beberapa langkah gitu. Entah kenapa Bramo ini merasa bahwa kok ayam yang aku bawa nih lama-lama berat ya. Tas ayam yang semula enteng ini secara perlahan-lahan berubah jadi macam tas belanja yang penuhi banyak barang belanjaan loh. Kok berat kata dia. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Nah karena semakin berat, Wak, Bramo pun akhirnya memanggul tas ayam itu tepat di atas pundaknya. Jadi macam orang makan apa memanggul karung beras. Taruh di situ. Kalian yang ini kata jalannya lagi. Nah sampai sini awalnya sih Bramo mikir udahlah ini mungkin memang ayamnya berat aja tadi kok nggak terasa. Tapi makin dipanggul kan Wak, makin diangkut kayak gini, Bramo merasa ayam tuh bergerak-gerak. Tapi geraknya tuh juga agak aneh, Wak. Karena Bramo ini tiba-tiba ngerasa oleng. Gegara tas ayam itu bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan sampai tebak-tebak Wak badannya si Bramo tuh seolah-olah macam ada bola yang berkeliling dekat dalam tas tuh. Apa kayak gitu. Itu di sini Bramo tuh sama sekali belum berpikir yang buruk-buruk kali lah, Wak. Dia mikir mau kabur ya bentar dulu, tunggu dulu ayam, bentar lagi kita nyampe rumah kayak gitu. Belum selesai ya, tepat setelah dia ngomong kayak gitu, sabar dulu ayam. Entah kenapa barulah di situ Bramo tiba-tiba aja ngerasa berpikir. Kenapa? Karena pada saat itu waktu jalan ini lagi bergoyang-goyang, entah kenapa Bramo ini langsung merasa ada banyak kali pasang mata yang lagi natap dia. Oke, ada yang melihat aku ya. Kayak gitu, dia punya perasaan kayak gitu. Tapi ketika melihat di sekelilingnya, Bramo nggak nemuin siapa-siapa selain diri dia sendiri, Wak. Tapi badan dia merinding sebadan-badan. Belum sempat mencerna itu, tiba-tiba Bramo kembali dikejutkan dengan sekor bayangan hitam yang melintas tepat di hadapannya. Siapa tuh yang kata dia? Jangan ganggu aku ya, aku cuma lewat. Kata siapa, kata Bramo kan. Dan waktu udah ngomong kayak gitu, tiba-tiba Bramo dengar ada suara seseorang yang sedang menggumam tepat di telinganya. Itu katanya. Jadi macam menjawab teriakan si Bramo tadi. Kata gitu. Nah karena merasa ada sesuatu yang nggak beres, Bramo pun langsung mempercepat langkahnya hingga tidak lama kemudian dia sampailah itu di rumah ya. Belum habis ini, Wak, belum habis ini tuh udah pada kelentetan terornya tuh Sesampainya di rumah, Bramo pun langsung masuklah ke kamarnya dengan sempoyongan, kecapean saking beratnya ayam yang dia buat tadi. Kemudian dia pun langsung meletakkan tas ayamnya tadi di sudut ruangan kamarnya. Saat itu si Bramo ini sengaja nggak naruh ayamnya di kandang, gara-gara dia takut ditanyai sama bapaknya, kenapa ayamnya beda? Ayam kok biasanya mana? Gitu, masih takut dia. Taruhlah dalam kamarnya. Dan setelah menaruh ayam tadi, Bramo pun bergegas pergi mantep. Tapi
Tapi di sini waktu lagi Itu mandi, kurang ide, waktu si Bramo melepas bajunya, Bramo terkejut Wak, karena si Bramo ini melihat salah satu pundaknya terdapat bekas sabetan tali dan juga bekas gigitan manusia. Bayangkan Wak, macam tadi sabet. Kalau kami bilang macam dia habis ini disabet tuh apa ya itulah tahu kalian kan ya gitu bisa gigitan manusia. Kenapa Oke, Bunda? bener. Luka kayak gini perasaan tadi pagi waktu aku mandi nggak ada apa-apa lah. Aku pun tadi nggak kenapa-napa, kenapa jadi malah ada luka kayak gini. Nah, belum sempat memahami keanehan ini lagi-lagi Bramo mendengar sama-sama suara orang yang menggumam kayak tadi tepat di telinga kirinya. Gitu, sama kayak suara di perjalanan tadi tuh kata dia lagi. Dengar itu Bramo pun cepat-cepat langsung menyelesaikan mandinya dan langsung kembali ke kamar untuk beristirahat. Masih ada lagi nih. Tapi sesampainya dia di kamar, Wak, dia mendapati bahwa tas ayam yang tadinya kan ditaruh di pojok ruangan kan, tiba-tiba tas itu udah pindah ke tengah-tengah kamar. Tapi lagi-lagi Bramo waktu itu nggak begitu ngambil pusing dan mikir, kok ada di situ ya? Paling tadi aku nggak sengaja nyenggol lah waktu aku lagi ngambil baju di lemari, atau mungkin sebenarnya memang aku taruh di sini, aku aja yang lupa, kata si Bramo kayak gitu kan. Dah nggak lama kemudian Bramo pun dibiarkannya aja tas itu di sana, dia lanjut tidur. Nah pas lagi enak-enaknya tidur ini, Wak, tiba-tiba Bramo ketindihan kan. Nggak bisa badannya digerakin nih, sat. Dan tahu kalian, Wak, selanjutnya, aduh, kalian tolong bayangkan ya apa yang dialami sama si Bramo nih. Waktu lagi ketindihan kan nih kayak, kenapa nih nggak bisa bergerak badan aku nih? Tiba-tiba saja di tengah-tengah ketindihan itu, Bramo merasa bahwa ada sebuah bola yang lagi menggelinding tepat di bawah kolong kasurnya. Kayak gitu. Rasa dia nih, apa tuh yang masuk ke bawah kolong kasur aku nih? Nah meski ingin sekali ngecek ke bawah, Bramo nih itu lagi ketindihan, jadi dia nggak bisa gerak-gerakin badannya. Orang dia nge-freeze, apa tuh ya yang gelinding. Nah di situ Bramo nggak panik, dia pasrah aja nih, dia pasrah menunggu ketindihannya nih hilang dengan sendirinya. Karena dia tahu nanti juga paling hilang sendiri. Tapi dia ditunggu-tunggu kok nggak hilang-hilang. Bukan yang menghilang, Wak, si Bramo ini justru kembali denger lagi ada suara yang suaranya itu terdengar lebih jelas lagi ya, diumumkan 3 kali dia kan. Bahkan kali ini katanya suaranya itu terdengar macam orang lingi gitu lah. Kayak gitulah mungkin maksudnya kan. Apa ada suara itu lagi nih? Kata dia masih ketindihan nih, belum sempat mencerna apa suara itu. Aduh, disinilah Bramo yang awalnya cuek, dia bisa pasrah aja, tiba-tiba di titik ini udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Pak. Karena pada saat masih ketindihan itu, terus dengar ada suara, dengar ada macam sesuatu yang menggelinding itu kan. Pada saat masih ketindihan ini, Bramo melihat ada seonggok kepala. Tolong bayangkan, seonggok kepala yang sedang menggelinding memutari kasurnya. Kepala ya Allah, kepala itu terus memutar-putar ngelilingin ujung rambutnya si Bramo sampai kakinya ketinggi nih. Kepala. Tapi bagusnya di sini Om Bramo tuh tetap berusaha untuk tenang, walaupun memang jantungnya ada mau copotnya, dia masih positif thinking. Nggak mungkin itu kepala. Ini aku lagi ini udah tenang, dia masih bisa berpikir kayak gitu. Fokus dia sudah, dia merapalkan doa aja supaya ketindihannya hilang, dia bisa kabur. Tapi dia nampak kepala tuh menggelinding, ya Allah. Baca doa terus, kepala itu kan. Nah akhirnya alhamdulillahnya kan dibaca doa terus, lepaslah dia dari ketindihan itu, Wak. Udah bisa bergerak lagi. Tapi di sini ada yang aneh lagi tuh kalian. Waktu dia udah ngerasa kelepas dari ketindihan itu, Bramo yang awalnya ketindihan dalam posisi tertidur tadi kan, tahu-tahu waktu kelepas ini, posisinya Bramo ini udah macam orang nongkrong tuh kalian. Jadi betul-betul waktu udah bisa bergerak, dia tuh udah dalam posisi duduk, kaki kanannya nyentuh lantai, kaki kirinya terangkat macam orang nongkrong di warung. Kayak gitu posisinya, padahal pertama tidur. Nah di situ tuh kelihatan aja Bramo, kok tiba-tiba posisi berkurang. Ada rebus minum, rebus air nggak bisa ngilangin semua cemaran kimia dan logam berat, mah. Nggak semua air itu aqua yang 100% murni, aman, nggak ribet. Beli 100% ekstra botanikal dan kemurnian madu. Rachel
selesai nih, belum selesai. Nah, dia udah bisa terbangun dan belum juga sempat mencerna semua keanehan tadi. Tiba-tiba lagi Bramo dikejutkan sama apa? Dia kan tidur di kaki kanannya di bawah kan. Tiba-tiba kayak ada gelinding nyentuh kaki dia. Tapi itu bukan bola, Wak. Macam bola berambut. Nih, terasa rambutnya tuh di kaki dia kan. Apa nih? Waktu dia ngecek ke bawah, nggak ada apa-apa. Dan di saat yang bersamaan, Bramo juga baru menyadari bahwa tas ayam yang dia simpan dibiarkan di tengah-tengah apa tadi itu tiba-tiba menghilang dari lantai. Mana ayam aku? Ternyata Bramo langsung turun dari kasurnya dan mencari tas ayam itu di seluruh sudut ruangan kamarnya. Nggak ketemu, cuman masih ada satu tempat lagi nih yang belum Bramo cek. Di mana? Di bawah kolong tempat tidur dia. Ya. Belum ku cek di bawah situ, apa mungkin ya ayam aku kabur ke sana, kata si Bramo kan. Nah, Bramo mau ngecek. Dia jongkok lah kan, dilongokkannya kepala ke bawah kolong kasur. Mana ada nggak ya? Waktu nengok ini, Wak, di sana lah dia mendapati bahwa ada Mak di situ rupanya tasnya, Wak. Gak ada apa-apa, ada tasnya tapi kok bisa ya tas aku bergeser sejauh itu katanya. Tapi di sini lagi-lagi Om Bromo masih positif tinggi. Oh, mungkin tadi waktu aku tidur aku nggak sengaja mindahkan ini ke bawah ke apa kolong kasur. Positif terus bawa pikiran dia ini kan. Ya mungkin aku yang taruh, mungkin orang dia masih dalam ini kok, dalam atas. Gimana ayamnya bisa kabur ke sini kan, aku yang naruh di bawah kolong kasur. Nah, Bramo ambil tas itu kan. Dia ambil, dia taruh di atas lemari, Wak. Udah nggak di lantai lagi. Hal itu Bramo lakukan supaya dia tetap bisa mengawasi tas berisi ayam ini. Karena memang lemarinya Bramo ini berada persis di depannya. Jadi tempat tidurnya di sini, lemarinya di sini, ayamnya ditaruh di sini. Jadi dia kalau buka mata pasti bisa nengok ayam itu. Nah, pas lagi ngangkat tas ini dan meletakkannya di lemari, tiba-tiba Bramo dengar ada suara laki-laki yang ketawa cekikikan di situ. Dia mengangkat. Penasaran si Bramo kan, dia tengoklah ke sekelilingnya. Siapa yang ketawa nih? Gak ada siapa dalam ruangannya, Wak. Siapa tuh ya? Perasaan aku aja apa ya? Apa orang di luar ya? Meskipun merasa janggal, lagi-lagi Bramo cuek aja waktu itu, Wak. Karena memang dia pun masih terkantuk-kantuk gitu. Nah, karena di landangan tuh dia berat, Bramo pun udah ditaruhnya tas ayam tuh di atas lemari. Dia baliklah tidur lagi. Waktu itu Bramo tidur lumayan pulas tuh, sampailah sekitar jam 11 malam. Padahal kan waktu itu mungkin maghrib atau isya gitu lah kan dia tidur. Nah, jam 11 malam itu tiba-tiba dia terbangun. Nah, pas dia buka mata, Bramo keheranan karena tas ayam yang dia simpan di atas lemari tadi bukan hilang. Nggak hilang, ada dia di sana. Cuman tas ayam tuh nampak bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, tapi keluar dong. Gitu, dan sesaat kemudian Bramo tiba-tiba gemuruh seperti suara roda yang sedang apa nih? Dan yang lebih epiknya lagi, Wak, di antara Allahu Akbar, di antara suara gemuruh itu Bramo mendengar suara seseorang yang berkata, ya Allah, dari sini lah, Wak. Bramo langsung merinding sebenarnya. Suara apa itu? Dia udah nggak bisa positive thinking lagi di sini dong. Udah nggak betul nih. Suara siapa tadi? Padahal sama sekali di sini ada orang kan. Cuma ada aku sama si ayam ini. Apa ayam ini yang bisa ngomong, kata dia. Dan betul, Wak. Setelah didengar secara seksama, Bramo baru menyadari bahwa suara aduh enak berasal dari mana? Dari tas ayam itu lah, Wak. Dari tas ayam itu diliputi rasa penasaran yang sangat besar, rasa ingin memastikan yang sangat besar. Bramo pun memberanikan diri untuk membuka tas ayam itu. Dari sini suara dibuka sama Bramo. Tapi baru aja dibuka tas itu, Bramo langsung gemetar sebadan badan. Karena di sana dia melihat ada seonggok kepala tanpa badan yang tampak sangat-sangat busuk. Kepala itu katanya memiliki sepasang mata merah menyala, gigi bertaring, warnanya hitam. Dan yang lebih astagfirullahaladzim, lebih epiknya lagi, Wak, di belakang kepala itu ada macam sehelai ekor ayam tuh lah yang masih menempel. Jadi badan ayamnya itu berubah jadi seonggok kepala berekor, Wak.
pingsan. Sudah menyaksikan semenyeramkan itu, baru Om Bramo ini pingsan di kamar. Tolong, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, terbayang sama aku. Aku macam sekarang mau naikin kaki tuh kalian, coy. Nah, selang beberapa saat kemudian Om Bramo ini pun tersadar setelah dibangunkan beberapa kali sama mama bapaknya, sama orang tuanya. Dan setelah Om Bramo ini sudah sadar, Pak Husni sang bapak pun langsung nanya, kamu ini kenapa Tole? Dari tadi bapak dengar ada suara macam orang lagi lempar batu ke kamar kamu. Terus tiba-tiba kamu teriak histeris. Itu didengar sama Dina sama bapaknya, Wak. Iya Pak. Tadi saya lihat ada hantu kepala masuk ke kamar saya. Dia terus-terusan ganggu saya tidur. Jujur lah ini kan si Om ini kan. Kok bisa tiba-tiba dia gangguin kamu, Le? Emangnya kamu habis ngapain? Kata si bapak. Nah, mendengar pertanyaan itu, disitulah Wak Bramo terpaksa harus jujur. Bramo ceritakanlah itu semuanya, mulai dari dia kalah sabung ayam, dia nemuin pengganti ayam yang lebih mantap tadi, sampai dia digangguin sama hantu kepala barusan ini. Nah, dengar cerita dari anaknya, dia Pak Husni langsung bilang, oh alah, yo pantesan kamu tuh diganggu. Asal kamu tahu aja ya, Le, ayam yang kamu ambil itu bukan ayam betulan, tapi jelmaan das untung. Hah? Apa sih? Pak, kata si Om kan. Nah, disitulah Pak Husni lalu menjelaskan bahwa dengar nih apa das kuntung. Jadi, menurut penuturan Pak Husni, das kuntung ini adalah sesosok hantu yang dulunya adalah manusia yang sedang mendalami ilmu kebal. Nah, terus untuk menguji coba ilmu kebalnya itu, dia pun merebahkan dirinya di atas rel kereta api sambil menunggu ditabrak sama kereta yang lewat. Entah apa yang dalam pikirannya waktu itu. Dan betul Wak, rupanya ilmu kebalnya tadi gak mempan, sehingga apa, terlindas lah dia tewas seketika. Tubuhnya tercerai-berai lah kemana-mana. Dan waktu tewas ini Wak, ternyata kepalanya gak ditemukan. Nah, dan konon katanya das kuntung ini seringlah situ menjelma menjadi berbagai wujud, yang salah satunya menjadi seekor ayam jago yang akan muncul ketika maghrib tiba. Jadi dia ini dulunya bekas orang yang mempelajari ilmu kebal tapi mati ya. Itulah das kuntung nih Wak, kata si Pak Husni. Dengan penjelasan Pak Husni, Bramo yang memang orangnya cuek agak sedikit sanksi. Masa iya sih Pak? Masa iya ayam jago jadi jelmaan das kuntung? Padahal bagus loh Pak, mantap loh Pak ayam jago tadi tuh. Sempat ragu nih kan Wak, siapa Om Bramo ini. Tapi dengan cepat keraguan itu seketika langsung menghilang setelah Om Bramo menyadari bahwa di seprei kasurnya terdapat jejak bola berlumpur yang menggelinding menuju ke tembok, naik ke langit lagi, ya kan, terus menghilang macam jejak bola menggelinding. Tengoklah itu, nak kata Pak Husni. Dan di situ juga Bramo baru menyadari bukan hanya ayamnya saja yang hilang. Ayam itu udah gak ada di kamar lagi, tapi tas ayam itu Nadia hilang juga. Di situ awak baru Bramo ini akhirnya yakin kalau memang betul bahwa ayam jago yang dia temukan tadi adalah sosok das untung. Dan sejak kejadian itu Bramo pun mulai meninggalkan kebiasaan buruknya menyabung ayam dan mulai menjalani hidupnya dengan lebih baik. Alhamdulillah ada hikmahnya Om. Oke, Wak, jadi dari Om Bramo yang dihantui oleh sosok das keluntung. Sebenarnya katanya sosok das keluntung terkenal di Jawa Timur aja, Wak. Kalau dari yang kami baca ya, das keluntung ini juga dikenal di kalangan masyarakat Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, tapi dengan sebutan yang beda. Kuntung kategori ini. Bener apa enggak? Biasa. Semuanya ada di Excel Point. Baru ada. Makan enak ada. Kecenderungan ada. Nonton puasnya ada juga. Serta bonus menarik lainnya. Tukar Excel Point di aplikasi MyXL. Setelah tunduk. Soalnya bisa saya sekarang. Yang biasa ya, bukan soalnya bisa saya itu. Kita lihat lagi dari payment ini kirim sama Nona, Pak. Kali 8, belum ada bukti-bukti orek sama sekali. Saya di daerah itu apakah ada hantu sejenis ini di tempat kalian juga nggak sih? Atau kalian juga punya kisah tersendiri tentang das keluntung atau gundul apa tadi ya itu? Kalau di tempat kalian sebutannya apa? Wak? Tolong tambahin di kolom komentar di bawah Wak, ya. Tapi betul kan Wak, dari kisah ini kita sama-sama bisa mengambil satu hikmah pentingnya, itu apa? Jangan berjudi. Jangan, karena teror horor das keluntung ini seolah-olah menyentil Om Bramo ini supaya berhenti main sabung ayam dan berjudi.